Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat Domingus Mandecan mengaku kecewa dengan sikap Kepala Satpol PP Kota Sorong yang mengancam akan bubarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. SMK Negeri 3 Manokwari ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan di Provinsi Papua Barat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Estika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat Domingus Mandecan mengaku kecewa dengan sikap Kepala Satpol PP Kota Sorong yang mengancam akan membubarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang digelar di Kota Sorong pada Sabtu siang. Gara-gara belum mengantongi surat izin pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Partai Nasdem Papua Barat, Kepala Satpol PP Kota Sorong mendatangi tempat kegiatan vaksinasi untuk menanyakan izin kegiatan pada Sabtu 21 Agustus 2021. Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat Domingus Mandecan sempat menunjukkan surat izin dan menyampaikan hanya miskomunikasi. Namun Kepala Satpol PP kemudian dengan nada keras mengancam akan membubarkan kegiatan vaksinasi. Ini ada pemerintahan. Oke. Ya. Kamu tahu, kami di Sorong tidak lakukan vaksin. Ya, silakan. Ya. Caranya itu tidak benar. Ya. Apa kita sudah komunikasi? Ya, kenapa tidak komunikasi? Kita sudah komunikasi. Panitia tidak komunikasi. Menurut Kepala Satpol PP Daniel Jitmau mengatakan, izin kegiatan vaksinasi belum diterima oleh Pemda Kota Sorong, sehingga kegiatan vaksin harus dihentikan. Menjawab pemerintah daerah. Jika masyarakat kena sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Ya? Saya minta masyarakat tidak salah. Tapi pemerintah harus ada komunikasi, koordinasi yang baik. Pegang izin dulu baru lakukan kegiatan. Ya? Kenapa tidak bisa dilaksanakan di Manokwari dulu? Sudah berjalan di daerah. Di Manokwari sudah jalan. Manokwari sudah jalan, Pak. Tidak perlu. Terkecuali di Sorong ini tidak dilaksanakan vaksin. Kami laksanakan tiap hari di RT, di RW. Kita bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah, Pak. Tidak. Kita bantu pemerintah. Kami punya surat sudah masuk tanggal 18 Agustus, tapi tidak ditanggapi. Kalau tidak ada izin, dengar. Kalau tidak ada izin, apa dia? Kalau tidak ada izin, bubar. Kalau tidak, kami kasih bubar. Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Papua Barat Domingus Mandecan mengatakan pelaksanaan COVID-19 merupakan program tingkat nasional. Sampai tingkat daerah, semua wajib mendukung. Pemerintah mempunyai target persentase yang mencapai 2 juta satu hari di seluruh Indonesia, termasuk kita di Papua Barat. Domingus Mandecan sangat menyayangkan hal itu kenapa tidak bisa diizinkan. Padahal surat izin yang diberikan kepada Pemda Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus hingga saat ini tidak dikeluarkan, kata Domingus. Kita sudah koordinasi 2 kali, tapi kita tidak diterima atau tidak dikeluarkan izin gitu. Tapi pihak lain sudah keluarkan izin juga. Misalnya dari pihak kepolisian keluarkan izin untuk kita. Dan Satgas ya provinsi juga, Satgas provinsi juga sudah keluarkan. Dengan demikian ya insiden tadi ya bagi saya bukan insiden, tapi ketika ada di sini, ada di tempat vaksin kan ya selain sebagai ketua DPD Partai Nasdem, tapi kapasitas saya juga sebagai Papua Barat. Dengan demikian mestinya ada tingkat koordinasi dalam tingkat koordinasi dalam arti izin kita sudah minta tapi belum dikeluarkan, tapi vaksin kita laksanakan. Kemudian tadi mereka datang kan mestinya kan datang secara baik-baik, panitia pelaksana ataupun saya selaku ketua DPD Partai Nasdem sebagai penanggung jawab untuk vaksin. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Peringatan Hari Anak Nasional di Teluk Bintuni yang dihadiri Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu Jumat 20 Agustus 2021 diwarnai beragam aspirasi dari para pelajar terkait kegiatan belajar mengajar di masa pandemi.
Pada sesi talk show yang diikuti Bupati Petrus Kasihiu dan staf khusus Presiden Billy Mambrasar, sejumlah anak baik yang berada di gedung acara tetapi juga melalui virtual menyampaikan keinginan untuk kembali belajar di sekolah secara tatap muka. Pasalnya bukan saja masalah jaringan internet, tetapi banyak anak-anak kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem belajar mengajar secara daring. Menanggapi hal itu, Bupati Petrus Kasihiu menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi para siswa untuk kembali membuka sekolah tatap muka. Iya, jadi anak-anak tetap bersabar, nanti pemerintah akan lihat situasi yang baik untuk ada daerah yang tidak ada atau masih daerah hijau, itu bisa tatap muka, sekolah tatap muka. Tetapi daerah yang masih macam kami di Kota Bintuni ini, mungkin masih banyak pertimbangan untuk tatap muka. Nah, daerah-daerah yang sinyalnya bagus, mungkin itu dengan online, kita masih lewat online, sekolah online. Tapi daerah yang memang tidak ada jaringan ya harus tatap muka. Nah, jadi anak-anakku bersabar, kita masih melihat ini situasi ini. Ya, karena sampai hari ini masih ada yang namanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Masih dibatasi kita punya kegiatan. Apalagi di Bintuni kemarin corona cukup tinggi ya. Bahkan ada yang meninggal. Anak-anak bersabar, kita akan masuk dengan baik. Yang jelas Bapak juga berharap sekolah tatap muka bisa berlangsung karena itu yang paling efektif. Ya, itu yang paling efektif untuk belajar mengajar. Jadi tidak berarti bahwa sekolah tatap muka tidak jalan. Nanti akan kita lihat situasi dan kita laksanakan itu kembali. Kendati begitu, Bupati mengungkapkan pihaknya akan intens mengkaji setiap kegiatan masyarakat termasuk persekolahan. Sebab saat ini situasi di Teluk Bintuni belum dikatakan aman dari COVID-19, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat masih diberlakukan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu mengatakan siap mendukung keinginan generasi penerus tanah Sisar Matiti untuk bersekolah ke luar negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Petrus Kasihiu pada saat peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Teluk Bintuni di Gedung Women and Child Center Jumat 20 Agustus 2021. Bupati mengatakan keinginan anak-anak Teluk Bintuni agar bisa bersekolah ke luar negeri bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan bisa terwujud. Sebab Bupati menilai kemampuan anak-anak Teluk Bintuni sekarang sudah setara dengan anak-anak di daerah lain. Jadi kalau anak-anak ini bisa berprestasi, siapkan diri, mau sekolah sampai di Amerika, kata Billy sekolah sampai di Inggris, di Oxford. Kata Billy juga kuliah di Harvard University di Amerika. Bisa saja, Kakak Billy sudah sampai di sana, masa anak Bintuni tidak bisa. Jadi prinsipnya Bapak Bupati siap memberikan dukungan beasiswa. Nah, tinggal siapa saja, tinggal nanti kita bikin seleksi. Ada yang mau sekolah di luar negeri, kan harus seleksi, harus pintar bahasa Inggris, harus pintar komputer, ya toh. Jadi ikut belajar yang rajin. Kalau belajar dan rajin, punya nilai bagus, pasti ke luar negeri, ya toh. Tapi kalau ke luar negeri pulang mau cari kerja lagi di Indonesia kan bagaimana? Jangan sampai pergi sekolah jauh-jauh pulang begini, Bapak Bupati bisa selesaikan saya kerja kan? Tidak boleh begitu. Jadi sekarang ini itu sekolah itu tidak hanya cari ijazah saja, tapi cari pengetahuan dan keterampilan. Mau sekolah sampai di mana saja, pemerintah siap membantu. Bapak Presiden siap. Nanti kalau Bintuni tidak sanggup, nanti Kakak Billy sampaikan di Bapak Presiden Jokowi, anak Bintuni mau sekolah ke luar negeri, oke? Agar tekad bersekolah ke luar negeri tercapai, Bupati berpesan kepada seluruh anak di Teluk Bintuni agar meningkatkan semangat belajar, khususnya kemampuan berbahasa asing.
Pada peringatan Hari Anak Nasional tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Kepala Dinas P3AKB Jen Fimbai, Kepala Dinas Kesehatan Frankie Mobilala, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Daniel Dudung, serta para orang tua dan guru. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Meski kewenangan terhadap SMA dan SMK kini menjadi milik pemerintah Provinsi Papua Barat, namun Pemda Teluk Bintuni tetap berkontribusi meringankan beban operasional SMA dan SMK yang ada di Teluk Bintuni. Meski berkontribusi membantu operasional SMA dan SMK, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu menjelaskan bahwa kontribusi pihaknya tidak boleh melebihi kewenangan provinsi. Sebab Bupati menjelaskan kewenangan dalam mengatur operasional SMA dan SMK sudah menjadi keharusan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi tidak langsung lewat sekolah lagi. Dia langsung dengan anak itu punya rekening, ya. Nah, rekeningnya dilaporkan ke dinas pendidikan laporkan kepada bagian keuangan orang transfer uang masuk ke rekening itu. Ya, kalau dulu harus masuk di rekening sekolah, sekarang masuk di rekening siswa. Besarnya kalau saya tidak salah 2 juta ya, 2 juta per siswa. Nah, mungkin karena situasi corona ini jadi belum jalan normal, anak belum merasa toh, tapi Bapak terima laporan ini dan akan kembalikan. Yang jelas bahwa kebijakan itu tetap jalan, kita tetap membantu. Nah, tapi Pak Bupati tidak bisa membantu lewat dari gubernur, karena itu gubernur punya tanggung jawab. Ya? Gubernur yang punya tanggung jawab berdasarkan undang-undang. Nanti kalau Pak Bupati kasih uang macam dulu, Pak Bupati ditegur. Padahal Bapak mau kasih, tapi aturan bilang tidak boleh. Kecuali gubernur bilang, Bupati kok bantu orang. Nah itu baru Bupati bantu dengan surat. Gubernur bikin surat kepada Bupati Bintuni, kok bantu anak SMA, nah, baru Bapak keluarkan peraturan Bupati, bantu. Bupati menambahkan, Pemda dan DPRD Teluk Bintuni tengah menggodok peraturan daerah yang mengatur tentang bantuan pendidikan dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. PT Pos Manokwari mencatat selama pandemi COVID-19 tingkat penggunaan jasa sedikit menurun dibanding sebelum masa pandemi. Semenjak mewabahnya COVID-19 dan diberlakukannya masa PPKM darurat oleh pemerintah, banyak sektor-sektor di Indonesia mengalami penurunan transaksi tanpa terkecuali sektor logistik. Bahkan ada beberapa faktor yang membuat transaksi pengiriman uang berkurang, salah satunya akibat daya beli masyarakat yang menurun semenjak adanya pandemi. Menjawab tantangan itu, Kepala PT Pos Cabang Manokwari, Dedi Matroi mengatakan, di masa pandemi COVID-19 yang sudah hampir berjalan 2 tahun, dari kantor pos sendiri, terutama sisi jasa keuangan mengalami penurunan. Saat ini PT Pos Indonesia mulai menghadirkan aplikasi Pos Giro Mobile yang bisa di-download di Play Store. Dedi mengatakan aplikasi Pos Giro Mobile dapat digunakan seluruh masyarakat dengan lebih mudah dan tidak ada potongan dan bisa diakses di mana saja selama masih ada jaringan internet. Di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun memang transaksi di kantor pos dari sisi jasa keuangan memang mengalami penurunan. Namun untuk menjawab tantangan itu, Pos Indonesia menghadirkan vintage yang tadi saya sebutkan yang bisa di-download di App Store yang bernama dengan Pos Giro Mobile ataupun Postpay. Itu dapat digunakan masyarakat seluruhnya dengan biaya yang begitu murah dan tanpa potongan per bulanan, tidak ada potongan dan bisa diakses dari manapun selama masih ada jaringan internet. Adapun layanan berbasis aplikasi ini dikeluarkan untuk bisa memberikan kemudahan kepada pelanggannya dalam bertransaksi secara online selama pandemi COVID-19 tanpa harus datang ke kantor pos. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, SMK Negeri 3 Manokwari menjadi salah satu SMK di Papua Barat yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sebagai SMK Pusat Keunggulan. Menjadi salah satu SMK unggulan di Manokwari, SMK 3 mulai melakukan in-house training implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan tahun pelajaran 2021-2022 kepada guru-guru di SMK 3 Manokwari.
Kepala SMK Negeri 3 Manokwari Raymond Petikawa mengatakan, dengan berbagai penilaian dari pusat, tahun ini SMK 3 menjadi salah satu sekolah di Kabupaten Manokwari yang menjadi SMK pusat keunggulan. Raymond mengatakan tujuannya adalah meningkatkan mutu dan SDM guru serta siswa dalam menghadapi tantangan pendidikan ke depannya. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu diklat daring sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan diklat komite pembelajaran di sekolah yang menjadi syarat utama untuk dilaksanakan. Papua Barat ada 5 sekolah yang ditunjuk dari pusat dengan melalui berbagai penilaian untuk menjadi SMK pusat keunggulan. Nah, salah satunya adalah dari Kabupaten Manokwari SMK Negeri 3 Manokwari. Dari pusat, dari Kementerian menunjuk SMK Negeri 3 untuk menjadi sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah, itu tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan mutu dari SDM baik guru maupun kepala sekolah, pengawas sekolah dan juga siswa dalam menghadapi berbagai masalah ke depan yang nanti akan dialami. Nah, untuk itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu diklat daring SMK penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, kemudian pengawas penggerak, lalu ada diklat daring juga untuk komite pendidikan di sekolah, komite pembelajaran di sekolah. Itu kita semua sudah dilaksanakan dan hari ini kita mulai dengan in-house training untuk implementasi pembelajaran SMK Pusat Keunggulan. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Arius Mofu, mengatakan, di Papua Barat ada 5 sekolah yang menjadi SMK Pusat Keunggulan. Jika sebelumnya pada tahun lalu hanya terdapat 2 sekolah, namun tahun ini ada SMK Negeri 3 Kota Sorong, SMK Negeri 3 Manokwari, SMK Negeri 1 Fakfak, SMK YPK Kaimana, dan SMK Modern Kabupaten Sorong. Arius mengatakan, 5 SMK ini masuk dalam 900 SMK di Indonesia yang ditetapkan Kementerian Pendidikan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Ada 5 SMK PK untuk Provinsi Papua Barat. Tahun lalu 2, yaitu SMK Negeri 3 Kota Sorong dan SMK Negeri 1 Kaimana. Nah, tahun ini bertambah lagi jadi 5 SMK. Cuma ada 1 SMK yang gugur, yaitu SMK Negeri 1 Kota Sorong. SMK Negeri 1 Kaimana. Bahkan yang muncul adalah SMK swasta, yaitu SMK YPK Kaimana. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Mantan Kapolres Kaimana AKBP Iwan P. Manurung meresmikan kapal Immanuel milik Polres Kaimana. Sebelum meresmikan, kegiatan diawali dengan ibadah dan pengguntingan pita oleh mantan Kapolres Kaimana yang kini telah menjabat sebagai Kapolres Sorong Kota. Kita memberkati. Setelah diresmikan, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Yanti Hukubun. Puji-pujian dipanjatkan oleh personil Polres Kaimana dengan penuh sukacita atas diresmikannya kapel milik Polres Kaimana ini. Pendeta Yanti Hukubun dalam khotbahnya mengajak semua jemaat yang hadir dalam ibadah syukur tersebut untuk selalu memberitakan Injil kepada setiap manusia. Keselamatan harus dikerjakan terus-menerus, diceritakan, diberitakan sampai karya keselamatan terwujud lengkap dan sempurna dalam diri kita masing-masing, tak juga bagi-bagi. Tidak boleh ada orang Kristen yang merasa puas dengan hal-hal yang sebenarnya lebih kecil jika dibandingkan dengan manfaat Injil secara keseluruhan. Injil terus diberitakan, Injil terus diceritakan. Sorga harus tetap terbuka. Bapak Ibu, sorga harus tetap terbuka. Alkitab harus tetap terbuka. Gereja tempat ibadah harus tetap terbuka.
Sementara itu, mantan Kapolres Kaimana AKBP Iwan P. Manurung dalam sambutannya mengajak semua personel Polres Kaimana, khususnya yang beragama Kristen, untuk tetap menggunakan kapal tersebut sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Sudah yang disampaikan tadi, yang pada intinya adalah ini bukan kekuatan kita manusia. Jangan ada kata-kata ke depan kalau tidak ada saya, kalau tidak ada wakat, kalau tidak ada tolok, kalau tidak ada kasatlantas dan berbeda semua, bahkan sekalipun tidak ada anggota, kapal ini tidak berdiri. Jangan ada pernah itu pembelajaran memang betul-betul harus kita camkan betul-betul. Yang kita camkan di sini adalah bahwa kita bergumul, bahwa kita berusaha bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dengan khusyuk berbicara dengan Tuhan setiap saat, bahkan bukan hanya setiap hari Kamis saja. AKBP Iwan P. Manurung juga mengatakan satu kerinduan bagi personel Polres Kaimana untuk memiliki tempat ibadah telah Tuhan penuhi. Karena sejak 16 tahun semenjak Polres Kaimana terbentuk atau sejak tahun 2005 lalu, baru tahun 2021 ini keinginan tersebut dikabulkan Tuhan. Bapak-bapak Ibu sekalian, tadi sempat disinggung juga pergumulan kami panjang. Pak Kapolres ini pelaku sejarah dari 2005. Rekan-rekan kita yang asalnya memang merindukan akan adanya satu tempat ibadah. 2005 sampai dengan 2021 berarti kurang lebih 16 tahun lamanya. Tapi yang puji Tuhan, di tahun 2021 ini kami bisa memberikan satu tempat ibadah kapal, dan mudah-mudahan tentunya kapal ini bisa digunakan oleh seluruh personil Polres Kaimana, khususnya yang Nasrani, dan menjadi saluran berkat tentunya yang secara bergantian dilayani oleh hamba-hamba Tuhan kita yang hadir pada saat ini, karena sifatnya mungkin kapal ini adalah kapal oikimen. Hadir dalam peresmian tersebut, Kapolres Kaimana AKBPI Ketut Widiarta didampingi Ketua Bayangkari Cabang Kaimana Nyonya Deni Ketut Widiarta, Wakapolres Kaimana Kompol Christian Sawaki, Pastor Praparoki Santa Monica Kampung Baru Yohanes Sedik, Ketua GKI Kaimana, sejumlah perwira dan personil Polres Kaimana. Dari Kaimana, Arfa Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Walau berada di ketinggian 2.900 meter dari permukaan laut dan memiliki suhu udara yang sangat dingin, namun alam Pegunungan Arfak ternyata sangat subur untuk pertanian. Mayoritas masyarakat suku Arfak di Pegunungan Arfak mempunyai lahan untuk bertani, dan sebagian besar lahan pertanian berada di halaman rumah mereka. Salah satunya adalah Carlos Saroy, warga distrik Hing, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sejak lama pria Parubayah ini sudah bertani. Lahan pertaniannya tepat berada di samping dan belakang rumah. Lahan yang luasnya sekitar setengah hektar ini ditanami bermacam-macam sayuran seperti wortel, sawi putih, kol, serta daun bawang. Carlos mengatakan selain dijual ke pasar, ada juga pedagang yang datang langsung untuk membeli hasil pertaniannya. Kebun Bapak tanam apa saja? Tanam wortel, ini daun bawang, gor, betatas, ini sawi, itu saja. Hal yang sama juga dikatakan Batseba Saiba. Selama ini Batseba lebih memilih menanam wortel untuk dijual ke pasar. Ini tanam wortel kah?
Ya. Ini berapa lama kalau tanam ini? Kenapa? Berapa lama kalau tanam ini? 3 bulan. 3 bulan berpanen nih? Ya. Ini sudah berapa kali panen? Ini sudah berapa kali tanam ini? Sebanyak kali. Banyak ya? Terus nanti hasilnya dijual di pasar? Iya. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan manajemen yang baik agar dapat memasarkan hasil pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Pegunungan Arfak sehingga dapat menunjang ekonomi daerah itu. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.